Teori baru, Uranus, kekuatan tersembunyi God Valley asal-usul ras Buccaneer. Teori ini akan berpusat pada hubungan antara senjata kuno Uranus, insiden God Valley, dan asal-usul ras Buccaneer, Kuma. Poin-poin kunci teori, Uranus, senjata kuno yang belum terungkap penuh. Kita tahu ada 3 senjata kuno, Pluton, kapal perang, Poseidon, putri duyung Shirahoshi, dan Uranus, masih misterius. Teori, Uranus bukanlah objek, melainkan kemampuan atau entitas hidup yang terlibat dalam insiden God Valley. Kemampuan ini berhubungan dengan cuaca atau bencana alam skala besar, seperti gempa bumi, tsunami, atau badai dahsyat yang menghancurkan God Valley. God Valley hancur oleh Uranus, bukan hanya pertarungan biasa. Selama ini, kita berpikir God Valley hancur karena pertarungan Rox, Roger, dan Garp. Teori, Pulau God Valley hancur sepenuhnya bukan hanya karena pertarungan fisik, melainkan karena pemerintah dunia, IMU, melepaskan atau mengaktifkan Uranus untuk memusnahkan semua yang ada di sana. Rox, klan Davi, Tenryubito yang tidak diinginkan, dan rahasia kuno yang mungkin tersembunyi di bawah pulau. Bukti tidak langsung, Oda sering menyembunyikan detail kunci. Jika sebuah pulau menghilang, ada kemungkinan senjata kuno terlibat, seperti Enies Lobby yang dihapus oleh Booster Call, meski bukan senjata kuno, polanya mirip. Ras Buccaneer, Kuma, dan hubungan dengan Uranus. Kuma dan rasnya adalah keturunan raksasa yang memiliki koneksi dengan dosa kuno. Teori, ras Buccaneer adalah penjaga atau bahkan manifestasi dari Uranus. Mereka memiliki kekuatan fisik luar biasa, mungkin karena ikatan kuno dengan Uranus. Dosa kuno, mereka adalah menjadi penjaga Uranus yang dahsyat, yang pernah digunakan di masa lalu untuk menghancurkan musuh kerajaan kuno. Implikasi Kuma. Kuma sebagai Buccaneer mungkin memiliki kunci untuk mengendalikan Uranus secara naluriah, atau dia mewarisi memori tentang Uranus, yang membuat pemerintah dunia sangat takut pada rasnya dan memburu mereka. Teori One Piece terbaru, Uranus. Kekuatan tersembunyi di balik hancurnya God Valley. Misteri pulau yang lenyap. Insiden God Valley adalah peristiwa paling krusial dalam sejarah One Piece yang baru-baru ini diungkap. Pertempuran yang melibatkan bajak laut Rox, bajak laut Roger, dan angkatan laut Garp telah melahirkan legenda. Namun, detail yang sering terlewat adalah, pulau itu benar-benar lenyap dari peta. Pertarungan besar bisa menyisakan kawah, seperti Marineford, atau meratakan daratan. Tetapi, menghapus seluruh pulau hingga tak bersisa, melampaui kemampuan militer biasa, bahkan melebihi efek Booster Call yang dahsyat. Pertanyaan mendasar muncul, apakah kehancuran God Valley bukan disebabkan oleh Garp dan Roger, melainkan oleh intervensi senjata kuno paling misterius, Uranus? 1. Uranus, senjata pamungkas pembersih. Dalam kanon One Piece, kita mengenal 3 senjata kuno, Pluton, kapal perang pemusnah massal. Poseidon, putri duyung, Shirahoshi, yang mampu mengontrol monster laut. Uranus, namanya merujuk pada dewa langit dalam mitologi Yunani. Sejak awal, Uranus diprediksi memiliki kaitan dengan pengendalian cuaca atau bencana alam skala global. Teori utama, pemerintah dunia, atau lebih tepatnya IMU sama, tidak hanya mengirim agen untuk memburu Rox. Mereka menggunakan God Valley sebagai uji coba atau arena pembersihan massal dengan mengaktifkan Uranus. Tujuan mereka ganda. A. Menghancurkan Rox, yang terlalu ambisius. B. Menghancurkan semua saksi dan rahasia kuno yang mungkin tersembunyi di pulau tersebut, termasuk klan Davi dan Buccaneer. Penghancuran ini harus total, menghasilkan badai atau gempa dahsyat yang menenggelamkan God Valley. 2. Ras Buccaneer, penjaga yang terkutuk. God Valley adalah tempat diadakannya Human Hunt, perburuan manusia, yang melibatkan penduduk lokal, termasuk ras Kuma, Buccaneer. Teori hubungan. Ras Buccaneer dikenal sebagai keturunan raksasa yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan memiliki dosa kuno. Mengapa ras ini menjadi target perburuan dan ditakuti oleh Tenryubito melebihi ras lain? Kemungkinan besar, ras Buccaneer adalah penjaga atau bahkan memiliki ikatan genetik dengan Uranus. Jika Uranus adalah entitas yang mengendalikan bencana alam, ras yang kuat secara fisik seperti Buccaneer mungkin adalah keturunan kuno yang pernah menggunakan atau menjaga Uranus di masa lalu. Dosa kuno, mereka adalah penggunaan kekuatan Uranus yang menyebabkan kekacauan di abad kekosongan. Rasa takut pemerintah dunia terhadap Kuma dan rasnya bukan hanya karena kekuatan fisik atau hubungan dengan tentara revolusioner, melainkan karena genetik mereka adalah kunci untuk mengaktifkan kembali senjata kuno yang menghancurkan God Valley. 3. Implikasi bagi plot masa depan. Jika teori Uranus menghancurkan God Valley benar, maka plot One Piece akan memiliki bobot yang lebih besar. A. IMU mengendalikan alam.
Imu tidak hanya memiliki kontrol politik dan spiritual, domi reversi, tetapi juga kontrol atas bencana alam skala global. Ini menempatkan Imu sebagai musuh sejati yang melebihi Kaido, yang hanya mengontrol cuaca di Wano, dan bahkan melebihi kekuatan buah iblis. B. Kuma dan kunci kebebasan. Perburuan Kuma menjadi tragis dan signifikan. Kuma adalah kunci hidup untuk Uranus. Dragon melindungi Kuma karena dia menyadari potensi senjata kuno ini untuk menghancurkan markas pemerintah dunia di Red Line. Tujuan akhir Luffy untuk menciptakan All Blue. Kini, dengan pengorbanan Kuma yang telah menjadi pacifista, pertanyaannya adalah, apakah Vegapunk telah berhasil memanen memori Kuma tentang Uranus, dan apakah memori itu yang akan diungkapkan kepada dunia? Kesimpulan. Kehancuran God Valley adalah peristiwa yang terlalu besar untuk menjadi kolateral damage dari pertarungan biasa. Keterlibatan ras Buccaneer dan misteri Uranus menunjukkan bahwa God Valley adalah tempat di mana pemerintah dunia mempraktikkan pemusnahan total menggunakan senjata kuno. Uranus, Kuma, dan nasib God Valley terjalin sebagai rahasia yang, saat diungkap, akan menjadi kunci bagi Luffy untuk mengakhiri pemerintahan 800 tahun Imu dan membawa Fajar sejati ke dunia. Teori One Piece, bahasa terlarang Emu, kutukan Poneglyph. Teori ini berfokus pada sifat dari Poneglyph itu sendiri dan bagaimana Imu menggunakannya untuk menipu dunia selama 800 tahun. 1. Poneglyph, bukan hanya sejarah, tapi perjanjian kuno. Kita tahu Poneglyph berisi sejarah abad kekosongan, 4th century, dan pesan dari Jai Bao. Namun, mari kita telah sifatnya. Poneglyph terbuat dari batu yang tidak bisa dihancurkan. Teori, Poneglyph adalah sisa-sisa dari perjanjian kuno yang dibuat oleh 20 kerajaan, yang kemudian menjadi pemerintah dunia, dan kerajaan kuno, yang mewakili Will of Day. Bahasa Poneglyph bukanlah bahasa biasa, melainkan bahasa universal, Cosmic Language, yang dulunya digunakan oleh seluruh dunia. 2. Imu dan pembungkaman bahasa. Ketika kerajaan kuno jatuh, pemerintah dunia tidak bisa menghancurkan Poneglyph. Solusi Imu adalah membungkam bahasa itu sendiri dan mengutuk siapapun yang mencoba mempelajarinya. Teori, Imu menggunakan kekuatan kuno, mungkin versi lain dari domi reversi atau teknik buah iblis tertentu, untuk menghapus Poneglyph dari memori kolektif dunia, menjadikannya bahasa terlarang, menciptakan kutukan Poneglyph. Siapapun yang dapat membaca Poneglyph akan menjadi ancaman terbesar bagi dunia, sehingga pemerintah dunia secara sah memburu mereka. Koneksi dengan Lauk Tale, Raja Bajak Laut Gold de Roger adalah satu-satunya yang mampu membaca mendengar bahasa Poneglyph karena kemampuan mendengar segala suara, Voice of All Things. Kemampuan ini mungkin adalah naluri bawaan untuk memahami bahasa universal tersebut. 3. Jaibe dan kebohongan sejarah. Roger menemukan kebenaran di Lauk Tale dan tertawa karena kisah Jaibe yang tragis. Teori, Jaibe adalah nama gelar. Poneglyph terakhir di Lauk Tale tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga perjanjian antara Jaibe dan Imu 20 kerajaan yang dilanggar secara sepihak. Poneglyph berisi kunci untuk membatalkan kutukan Imu dan mengembalikan bahasa universal ke dunia. Inilah yang membuat pemerintah dunia sangat panik ketika Robin muncul. 4. Peran Nico Robin, kunci memecah kutukan. Nico Robin adalah satu-satunya yang bisa membaca Poneglyph, menjadikannya wanita paling berbahaya di dunia. Teori, Robin bukan sekadar pintar, dia mungkin memiliki garis keturunan dari keluarga Poneglyph atau sisa-sisa genetik yang kebal terhadap pembungkaman bahasa oleh Imu. Klimaks. Peran terakhir Robin di Lauk Tale adalah bukan hanya membaca, tetapi menerjemahkan kembali sejarah ke dunia menggunakan Den Mushi siaran Vegapunk, membatalkan kutukan Imu atas bahasa dan sejarah secara global. Kesimpulan. Poneglyph adalah bukti dari genosida linguistik dan sejarah yang dilakukan Imu. Konflik akhir One Piece bukan hanya tentang mengalahkan Imu secara fisik, tetapi tentang mematahkan kutukan abadi Imu atas kebenaran dan bahasa. Luffy akan membawa kebebasan fisik, Nika. Sementara Robin akan membawa kebebasan sejarah dan bahasa ke dunia. Teori One Piece, buah iblis naga dan raja langit yang tersembunyi. Teori ini berfokus pada kekuatan dan motivasi Monkey D. Dragon, menghubungkannya dengan kekayaan alam dan sejarah kuno. 1. Buah iblis dragon, mythical zoan terkuat. Kekuatan dragon sering diasumsikan terkait cuaca, badai, angin kencang, dan petir. Namun, apa jenisnya yang spesifik? Teori utama, dragon adalah pengguna buah iblis tipe mythical zoan, Uo-Uo-Nomi, model, Shenron, naga langit, atau Ryu-Ryu Nomi, model, Tianlong, naga surgawi. Mengapa naga? Simbol naga selalu memiliki signifikansi besar dalam budaya kuno, termasuk Wano.
Naga surgawi adalah entitas yang menguasai langit dan fenomena alam, sesuai dengan kemunculan dragon yang selalu diikuti badai. Mengapa penting? Jika dragon adalah pengguna mythical Zoan tipe naga, ini menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang setara dengan Kaido, naga biru, dan Momonosuke. Namun, dragon mungkin adalah spesies naga langit, Celestial Dragon, yang asli dan berbanding terbalik dengan Tenryubito. 2 Dragon, pembalasan God Valley. Dragon adalah putra Garp dan menyaksikan kengerian di God Valley. Pengalaman ini adalah titik baliknya. Teori, Dragon mengetahui rahasia gelap mengenai perburuan Buccaneer dan pembunuhan massal di God Valley. Dia melihat pemerintah dunia sebagai naga langit palsu yang menindas. Motivasi. Tujuan Dragon mendirikan tentara revolusioner adalah untuk menyingkirkan semua naga langit palsu, Tenryubito, dan mengembalikan keadilan dan kebebasan yang hilang. Dia percaya bahwa hanya dengan kekuatan alamiahnya, mythical Zoan naga langit, dia bisa membersihkan dunia. 3 kekuatan sejati, naga langit. Kekuatan dragon mungkin lebih dari sekadar memanggil badai. Teori, Tianlong, naga surgawi, memberinya kemampuan untuk kontrol bencana, bukan hanya angin, tetapi kemampuan untuk menghasilkan kabut tebal, gempa lokal, dan mengendalikan aliran awan angin pada skala besar. Ini menjelaskan mengapa ia sulit ditangkap. Resistensi terhadap kutukan. Sebagai naga langit, Celestial Dragon, yang asli, ia mungkin memiliki kekebalan atau resistensi yang tinggi terhadap kekuatan spiritual Imu, Domi Reversi. 4 Peran final Dragon. Dragon ditakdirkan untuk berhadapan langsung dengan agen terkuat pemerintah dunia atau Imu sendiri. Teori, Dragon akan memimpin pasukan revolusioner untuk menyerbu Merigeise dan berhadapan dengan para Gorosei, yang merupakan bentuk iblis monster, di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Bukan musuh terakhir Luffy, Dragon akan melemahkan struktur kekuatan pemerintah dunia dari dalam, memastikan bahwa ketika Luffy tiba, musuh terakhir yang ia hadapi hanyalah Imu, si penguasa tahta yang kesepian, sebagai simbol Wheel of Darkness yang abadi. Kesimpulan. Monkey D. Dragon adalah pewaris sejati semangat Garp yang memutuskan untuk tidak lagi melayani sistem yang rusak. Dengan buah iblis mythical Zoan naga langit, Dragon memiliki kekuatan alam untuk melawan tirani dari naga langit palsu, mempersiapkan panggung untuk pertempuran pembebasan yang dipimpin oleh putranya, Luffy. Teori One Piece, kekuatan immortalitas Iemu, batasan buah usia, Bonnie. Teori ini berfokus pada misteri keabadian Imu dan keterkaitannya dengan buah iblis Toshi Toshi no Mi milik Bonnie, serta rasanya yang unik di kerajaan Sorbet. 1. Buah iblis Bonnie, kunci usia dan kutukan Imu. Jewelry Bonnie memiliki buah iblis Toshi Toshi no Mi, buah usia, yang memungkinkan dia memanipulasi usia dirinya sendiri dan orang lain. Teori utama, buah Bonnie adalah satu-satunya mekanisme alami di dunia yang secara langsung berlawanan dengan teknik keabadian abadi yang dipegang oleh Imu, yang mungkin merupakan pengguna buah iblis OP-OP no Mi abadi atau kekuatan lain. Hubungan dengan Imu. Karena Imu telah hidup selama 800 tahun, dia pasti menguasai aspek usia. Bonnie, yang dapat mengubah usia, menjadi ancaman eksistensial bagi Imu. 2 Ras Bonnie, penyimpan rahasia usia. Bonnie berasal dari kerajaan Sorbet dan memiliki hubungan dengan Bartolome Kuma. Teori, ras Bonnie, mungkin Buccaneer atau ras lain di kerajaan Sorbet, adalah ras yang memiliki pengetahuan kuno tentang batasan usia dan potensi keabadian, pengetahuan yang mungkin mereka dapatkan dari kerajaan kuno. Kutukan Imu, Imu mencari Bonnie bukan hanya karena dia putri Kuma, tetapi karena dia adalah pemegang kunci genetik atau buah iblis yang dapat A. Mengungkapkan rahasia usia Imu, atau B. Secara harfiah mengembalikan Imu ke usia yang rentan, tua atau bayi. 3 Bonnie dan kutukan, Jai Bao. Bonnie adalah satu-satunya supernova yang menunjukkan empati mendalam terhadap penderitaan Kuma dan pahlawan masa lalu, seperti Wittebeard. Teori, ketika Bonnie menyentuh Kuma, dia mungkin tidak hanya melihat ingatan, tetapi juga merasakan usia dan sejarah yang terikat pada Kuma dan ras Buccaneer. Mekanisme Toshi Toshi no Mi, buah ini mungkin tidak hanya memanipulasi tahun fisik, tetapi juga usia kehendak seseorang. Ketika Bonnie mencoba mengembalikan Kuma, dia mungkin mencoba mengembalikan kehendak asli Kuma sebelum diubah menjadi pacifista, sebuah proses yang secara tidak langsung berlawanan dengan Domi Reversi Imu. 4 Peran final Bonnie. Bonnie ditakdirkan untuk berhadapan dengan Imu, di mana dia akan menjadi kunci untuk menghancurkan keabadian Imu. Teori, dalam konfrontasi terakhir, Bonnie akan menggunakan buahnya untuk menargetkan Imu dan mengubah usianya. Namun, karena keabadian Imu mungkin dikunci oleh suatu sihir atau buah iblis yang kuat,
Bonnie akan menemukan batasan Toshi no Mi. Penyelesaian, Bonnie harus bekerja sama dengan Luffy, Nika, atau Robin, pengetahuan kuno, untuk menonaktifkan mekanisme keabadian Imu terlebih dahulu. Setelah Imu kembali menjadi entitas yang rentan terhadap usia, barulah buah Bonnie dapat bekerja, mengubah Imu menjadi tua dan lemah, atau bahkan debu. Kesimpulan, Jewelry Bonnie adalah lebih dari sekadar supernova. Buah iblisnya yang berhubungan dengan usia adalah senjata tersembunyi melawan keabadian Imu. Keberadaannya mengikat kerajaan Sorbet, Buccaneer, dan misteri usia panjang Imu menjadi satu benang merah, menjadikannya tokoh kunci dalam saga akhir. Teori One Piece, Red Line adalah penjara Imu, penciptaan All Blue. Teori ini berfokus pada struktur fisik dunia One Piece sebagai hasil manipulasi pemerintah dunia, dan bagaimana All Blue adalah solusi yang dinanti. 1. Red Line, tembok dan pemisah yang disengaja. Red Line adalah benua merah raksasa yang mengelilingi dunia, memisahkan 4 lautan, East, West, North, South Blue. Teori utama, Red Line bukanlah formasi geologis alami. Red Line adalah struktur buatan yang diciptakan oleh 20 kerajaan pada akhir abad kekosongan untuk tujuan membagi dan menguasai, memisahkan 4 lautan agar penduduk dunia tidak dapat bersatu atau saling berbagi sejarah. Melindungi Mary Geoise, menjadi benteng fisik yang hampir tak tertembus, menempatkan tahta kosong, Mary Geoise, di titik tertinggi dunia. Menyembunyikan rahasia, Red Line mungkin dibangun di atas reruntuhan kerajaan kuno, menyegel rahasia mereka di bawahnya. 2. All Blue, menggenapkan janji Jai Bao. Konsep All Blue, tempat di mana semua jenis ikan dari keempat lautan berkumpul, adalah impian Sanji, dan dalam teori ini, memiliki makna global. Teori, All Blue akan terwujud ketika Red Line dihancurkan. Menghancurkan Red Line akan memungkinkan air dari 4 lautan menyatu secara masif dan menciptakan satu lautan tunggal, One Ocean. Penggenapan ramalan. Inilah janji kuno Jaiba yang ditertawakan Roger, menggunakan senjata kuno, terutama Pluton, untuk menghancurkan Red Line dan menyatukan dunia. Tindakan ini secara fisik akan meruntuhkan Mary Geoise dan tahta kosong di atasnya, secara simbolis dan harfiah mengakhiri kekuasaan Imu. 3. Senjata kuno dan tugas akhir Luffy. Untuk menghancurkan struktur sebesar Red Line, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Teori, 3 senjata kuno harus diaktifkan secara sinergis. Pluton, kapal perang ini, yang lokasinya ada di Wano, yang telah membuka perbatasan, adalah kekuatan ofensif yang diperlukan untuk menghantam fondasi Red Line. Poseidon, Shirahoshi akan memimpin Raja Laut untuk mengendalikan arus dan gelombang pasang, memastikan kehancuran Red Line berlangsung tanpa menenggelamkan peradaban lain secara permanen. Uranus, kekuatan cuaca, yang mungkin terhubung dengan Dragon atau Buccaneer, seperti teori sebelumnya, akan digunakan untuk mengendalikan atmosfer selama bencana, memastikan kehancuran yang tepat sasaran. 4. One Piece, bukan harta karun, tapi sarana. Jika Red Line adalah musuh utama, maka One Piece di Lauk Tale bukanlah koin emas. Teori, One Piece adalah pengetahuan dan sarana untuk menggerakkan 3 senjata kuno ini secara bersamaan, semacam tombol kendali atau panduan pengguna senjata kuno yang ditinggalkan Jai Bao. Tertawa Roger. Roger tertawa karena proses untuk mendapatkan harta karun tersebut, menghancurkan dunia yang dikenalinya, membutuhkan waktu dan kondisi yang tepat, kembalinya Jai Bai Nika dan Putri Duyung. Kesimpulan, perjalanan Luffy bukan hanya tentang menjadi Raja Bajak Laut, tetapi tentang menghancurkan penjara buatan Imu. Menghancurkan Red Line adalah satu-satunya cara untuk menyatukan dunia, menciptakan All Blue untuk Sanji, dan memenuhi ramalan Jai Bai, sekaligus menghapus kekuasaan Imu selamanya.